Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku arah juang. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya, dilancarkan segala urusan, diberikan kemudahan dari segala urusan kita. Baik sahabat-sahabatku, di thumbnail video ini kalian sudah melihat sendiri apa yang menjadi pembahasan kita di konten kali ini, di video kali ini. Masih konsisten untuk mengkanter gerakan-gerakan yang sifatnya radikal, yang sifatnya ekstrim, yang sifatnya tidak pantas. Lepas dari persoalan polemik nasab Ba'alawi, tentunya kita masih seputaran itu ya. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin baru mampir di channel ini, untuk memberikan supportnya, subscribe di bawah, tombol merahnya ditekan, itu gratis. Kemudian like juga jika kalian suka dengan edukasi ini, dengan kajian di konten ini. Selanjutnya share ke saudara-saudara kita yang lain, ke sahabat-sahabat kita yang lain, untuk menjadi bahan edukasi, untuk mungkin menjadi bahan renungan, agar kita bisa berpikir secara waras, secara sehat. Jangan lupa berkomentar juga, kita coba mendiskusikan ini di kolom komentar. Saya berharap komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang kemudian tidak mencaci maki, komentar-komentar yang tidak rasis ya. Sahabat-sahabat sekalian, di video sebelumnya saya sudah sempat mengangkat persoalan karakter atau perilaku beberapa oknum-oknum Habib yang cenderung rasis, cenderung provokatif, arogan, kemudian melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Apakah itu ditujukan kepada lawan bicaranya secara personal, atau kepada orang-orang tertentu, ataupun kepada pemerintah ya. Seperti yang pernah saya angkat di video ini, persoalan tentang bereaksinya Bahar Smith kepada salah satu menteri ya, Menko Polhukam Mahfud MD, yang pernah dikritisi oleh Bahar Smith, tapi Bahar Smith dalam konteksnya itu memberikan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kasar, menghina. Itu saya pikir hal-hal seperti ini yang harus kita hindari sebenarnya. Belum lagi gerakan-gerakannya Rizik ya, yang sering bertabrakan, sering berhadap-hadapan atau berada pada oposisi pada pemerintah, berhadap-hadapan dengan pemerintah, tapi cenderung menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak pantas. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita anggap sebagai sesuatu yang perlu untuk kita kantor, bahwa mengalamatkan kebencian kepada pemerintah itu bukan sesuatu yang saya pikir menjadi solusi ketika memang ada hal-hal yang tidak tepat dalam kebijakan mungkin atau aturan-aturan pemerintahan yang kalian tidak sepakati. Bukan harus membenci pemerintahnya, tapi lebih kepada memberikan hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Itu kan gerakan-gerakan FPI kemarin-kemarin ini, gerakan-gerakan mereka ini lebih kepada parlemen jalanan, turun ke jalan, mengumpulkan sedemikian banyak massa dan memberikan kritik-kritikannya kepada pemerintah, tapi dengan cara-cara yang, mohon maaf, yang tidak pantas lah, saya pikir. Sekelas orang yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi tentunya ya. Di sini saya punya cuplikan video, sahabat-sahabat sekalian, dari seorang Habib juga. Jadi gini ya, konteksnya kita mengkaji atau membuat konten-konten seperti ini bukan pada persoalan membenci mereka secara kelompok ya. Makanya jangan digeneralkan, jangan dipukul rata. Bahwa ketika kita membahas soal Bahar Smith bukan berarti semua Habib akan tersinggung, ya jangan. Karena kita tidak pukul rata. Kita hanya bahas oknumnya saja. Ketika ada Habib yang kemudian benar caranya dalam berdakwah, dalam memberikan kajian, itu saya pikir harus kita apresiasi juga. Terlepas dari persoalan mereka diragukan nasabnya dan lain sebagainya, itu di luar konteks.
Gitu. Contoh ya, contoh misalnya Quraisy Shihab. Beliau adalah orang yang secara keilmuan ya harus kita akui beliau adalah orang yang cerdas, memahami tafsir dan lain sebagainya, punya keilmuan yang luar biasa, harus kita apresiasi gitu. Siapa lagi beberapa habib lah yang kemudian muncul di permukaan dengan apa pembawaan atau karakter yang enak, ya, itu harus kita berikan jempol lah kepada mereka itu. Ya. Sama seperti ini, cuplikan video kali ini yang ingin saya perdengarkan kepada kalian semua adalah seorang habib. Ya, dia Habib Hussein. Habib Hussein ini ya sama lah dengan Bahar Smith, sama dengan Habib Rizik, ya, dengan Taufik, dengan Raihan, tapi lebih memiliki karakter yang sedikit berbeda dalam hal kajiannya, dalam hal dakwanya. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita coba diskusikan ya, sahabat-sahabat sekalian. Karena oleh ono wong ngaku habaib kok mencaci maki pemerintah, siapa yang mereka ikuti? Oleh ono wong ngaku habaib kemudian gembosi supaya masyarakat ini tidak cinta kepada pemerintahnya, supaya tidak percaya kepada pemerintahnya. Cukup negara-negara Islam hancur lebur, Libya, Suriah, Syam, Irak, semuanya hancur. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya sepakat dengan pernyataan itu. Ingat bahwa Nusantara ini, Indonesia ini adalah negara dengan pemeluk agama Islam yang mayoritas. Kita besar pemeluk agama Islamnya. Sehingga tidak tepat ketika konteks-konteks agama, konflik-konflik agama, itu jangan dipakai di sini. Seperti yang disampaikan oleh Habib Hussein, negara-negara yang ada di Timur Tengah, mereka berkonflik, mereka ribut, negaranya perang. Itu karena persoalan apa? Karena hasutan, karena pemberontakan, karena perang sesama Islamnya. Akhirnya mereka sampai hari ini masih berpolemik, masih berperang sesama mereka. Hal inilah yang kemudian kita harus filter, kita harus counter. Orang-orang yang kemudian tampil di permukaan dengan gaya arogan, dengan gaya yang kemudian kerap kali mengalamatkan kebencian itu atau menggiring umat untuk membenci pemerintahnya, ini hati-hati, waspada. Samalah dengan seperti gerakan HTI beberapa tahun yang lalu, ya syukur-syukur mereka sudah dibubarkan secara kelembagaan. Gerakan mereka kan seperti itu, mentogut-togutkan, mengkafir-kafirkan pemerintah, Polri dikafir-kafirkan, kemudian apalagi banyak. Untuk apa? Untuk mengarahkan kebencian umat Islam kepada pemerintahnya. Pada akhirnya apa? Mereka ingin makar, mereka ingin merubah konteks atau ideologi bangsa kita, sama seperti ideologi yang mereka inginkan atau khilafah yang mereka inginkan itu. Akhirnya kan pada akhirnya mereka dibubarkan karena mengancam kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita khawatirkan. Karena rentang sekali gerakan-gerakan radikal kalau kita biarkan, itulah yang pada akhirnya nanti akan menjadi bom waktu, menghancurkan kita, keragaman kita dihancurkan, sifat kita dalam hal, kalau orang Bugis mengistilahkan itu, ada istilah di Bugis itu sipaka lebih, sipaka tahu, sipaka ingat, itu akan hilang. Itu bahasa Bugis ya, sahabat-sahabat sekalian. Artinya saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, itu akan hilang pada akhirnya. Ingat bahwa kita ini beragam. Itu dulu, kita ini beragam, bermacam-macam, beraneka ragam kita. Budaya kita beda-beda, kearifan lokal kita beda-beda, belum lagi agama kita beda-beda, suku, ras, dan lain sebagainya kita beda-beda. Kalau ada orang-orang yang tidak pro dengan pemerintah dan kemudian mengalamatkan kebencian, menggiring orang untuk membenci pemerintah dan membuat gerakan-gerakan masif, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki komitmen besar untuk menjaga kedaulatan negara. Itu harus diperangi orang-orang begitu. Sama seperti ketika pemerintah membubarkan HTI, saya sepakat. Kenapa? Karena HTI saya pikir tidak memiliki
tidak memiliki sumbangsi apa-apa ke negara ini. Mereka bukan orang-orang yang berperang di masa lalu untuk memerdekakan bangsa ini, itu yang pertama. Mereka bukan orang yang berdarah-darah dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Toh tiba-tiba ketika Islam sudah mayoritas, mereka masuk dengan gayanya mereka dan ingin merubah segalanya. Loh, ini gaya apa? Harusnya itu kalau memiliki misi yang besar, agenda-agenda besar, ya minimal kalian punya jasa di masa lalu. Ini tidak ada. Jasanya apa? Sama lah dengan Rizik Syihab. Jasanya apa di negara ini, di bangsa ini? Toh kemudian dia bisa bicara seenaknya di mana-mana, di forum-forum kajiannya. Dia bicara mengkritik pemerintah dan kemudian ingin merubah banyak hal di negara ini. Jasanya apa ke negara ini? Ini agak jengkel saya. Agak jengkel kita dengan orang-orang seperti ini. Sudah tidak memiliki dampak apa-apa, tidak memiliki jasa apa-apa di negara ini, toh tiba-tiba ingin mengatur, ingin merubah banyak hal di negara kita. Misinya apa? Dan tentu orang-orang seperti ini punya misi terselubung, orang-orang begini. Sama dengan HTI. HTI ditolak hampir semua negara, menolak mereka. Masuk ke Indonesia mereka subur, mereka tumbuh subur di sini, diterima. Malah pada akhirnya ingin merusak. Itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita counter. Saya berharap orang-orang yang kemudian menyaksikan video ini, kalian subscriber Arah Juang, atau mungkin kalian yang baru mampir di channel ini, jangan terpengaruh, jangan terpapar. Jaga anak-anak kita, jaga saudara-saudara kita, jaga teman-teman kita, agar mereka tidak terpapar gerakan-gerakan radikal. Karena itu merusak, karena itu pada akhirnya gerakan-gerakan radikal inilah yang pada akhirnya akan menggiring orang akan menjadi orang-orang yang rasis, orang-orang yang ekstrim, teroris. Dasarnya orang menjadi teroris adalah radikal. Itu poinnya. Tidak mungkin mereka berani menjadi teroris, membunuh diri kalau mereka tidak radikal. Mesti mereka radikal, fanatik buta. Dijanjikan surga, dijanjikan diberikan doktrin-doktrin kesesatan, menggunakan ayat-ayat perang di dalam Al-Quran untuk apa? Untuk menggiring orang untuk apa? Rela melakukan apa saja yang diperintahkan, bahkan sampai membunuh diri dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang merusak kita. Itu harus kita jaga. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu harus kita antisipasi. Termasuk pun gerakan-gerakan Habib hari ini. Ya, saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, mari bijak dalam memahami sesuatu, mari sehat dalam berpikir, mari waras dalam berpikir. Terlebih lagi ini momentum politik seperti ini banyak orang yang memanfaatkan. Ya, jadi hati-hati. Saya akhiri mungkin sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan di video kali ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.